Film ini dibuka dengan menampilkan 3 orang pakar cuaca yang melakukan pengeboran untuk mengambil sampel inti es di benua Antartika. 3 orang itu bernama Profesor Jack Hale, Frank, dan satu lagi bernama Jason. Namun baru saja melakukan pengeboran, lapisan es di benua itu tiba-tiba mengalami keretakan, seakan benua itu terbelah 2. Jason hampir saja tewas karena terperosok ke dalam retakan itu. Beruntung dia bisa diselamatkan. Sementara Jack nekat melompati retakan itu demi mengambil sampel es hasil penelitian mereka yang nyaris hilang sia-sia. Beberapa hari kemudian di konferensi PBB yang diadakan di New Delhi, India, Jack memaparkan teorinya tentang pemanasan global yang mana hal itu akan menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim dan dapat mengubah bumi kembali pada periode zaman es. Jack mengatakan bahwa iklim dunia saat ini sangat rapuh karena pencemaran lingkungan. Namun sebagian petinggi negara di sana meragukan teori itu. Bahkan Wakil Presiden Amerika Serikat menganggap remeh teori yang dipaparkan oleh Jack. Wakil Presiden Amerika itu juga menuduh bahwa Jack telah membuat pernyataan yang sensasional. Jack kembali menegaskan jika kutub es yang mencair kapan saja bisa menjadi bencana besar yang melanda umat manusia. Jika umat manusia tidak melakukan pencegahan dari sekarang, maka generasi selanjutnya akan menanggung bencana itu. Setelah pertemuan itu, Jack ditemui oleh seorang profesor dari Skotlandia bernama Terry Repson. Profesor Terry ingin membicarakan teorinya tentang perubahan iklim yang berubah secara tiba-tiba. Scene kemudian beralih pada pusat penelitian iklim di Skotlandia, di mana rekan Profesor Terry menemukan sebuah pelampung mengalami penurunan secara drastis sebanyak 13 derajat. Sementara itu, cuaca buruk dan bencana mulai terjadi di belahan bumi lainnya. Jepang mengalami hujan es sebesar bola golf dan di beberapa tempat lain, badai topan merusak sejumlah bangunan. Jack kemudian menelpon istrinya Lucy karena mendengar anaknya yang bernama Sam mendapat nilai F di sekolahnya, dan itu membuatnya sedikit kecewa. Istrinya Lucy memberitahu bahwa Sam akan pergi ke kota Manhattan, New York untuk mengikuti lomba akademik dan meminta Jack untuk mengantarnya besok ke bandara. Sementara itu terlihat dari stasiun luar angkasa, sistem badai yang sangat besar di atas daratan Canaveral. Pesawat yang ditumpangi Sam harus melewati badai itu, membuat pesawat mengalami turbulensi dan nyaris kecelakaan. Sesampainya di kota New York, Sam dengan 2 orang temannya yang bernama Laura dan Brian terjebak kemacetan di jalanan kota. Sam lalu memutuskan berjalan kaki karena tempat perlombaan yang mereka tuju sudah lumayan dekat. Namun saat Sam turun dari taksi, dia dibuat tercengang oleh banyaknya burung yang bergerak menuju arah selatan. Hewan-hewan di kebun binatang juga menunjukkan kegelisahan, seolah akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Sam juga menyelesaikan lombanya dengan baik dan di sana mereka berkenalan dengan seorang peserta lain bernama Jedi. Jedi berkenalan dengan mereka dan sepertinya dia punya ketertarikan pada Laura, di mana hal itu membuat cemburu Sam karena sebenarnya dia juga menyukai gadis itu. Profesor Terry menelpon Jack dan memberitahu tentang 4 pelampung di Laut Atlantik Utara yang mengalami penurunan drastis sebanyak 13 derajat. Profesor Terry mengatakan bahwa teori prediksi tentang mencairnya es kutub yang pernah dibahasnya pada konferensi PBB beberapa hari yang lalu kini sedang terjadi. Jack kemudian menemui seseorang bernama Tommy yang merupakan atasannya di gedung pemerintahan. Dia meminta Tommy untuk memberinya akses pada jaringan utama komputer selama 2-3 hari karena dia ingin menganalisa lebih dalam lagi tentang cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini.
Semua orang di dalam ruangan itu kemudian melihat berita terjadinya hujan es di lepas pantai California dan juga kota Los Angeles yang diluluhlantakkan oleh serangkaian badai tornado. Setelah serangkaian badai itu mereda, Wakil Presiden meminta pada Presiden untuk memberlakukan larangan terbang bagi semua penerbangan di Amerika. Kemudian Tommy mengadakan pertemuan darurat untuk membahas serangkaian bencana yang telah terjadi. Kanada melaporkan sirkulasi dahsyat di Arktika. Di Siberia terjadi tekanan rendah yang asing. Dan angin topan paling ganas terjadi di Australia. Jack memberitahu bahwa dia mendapat laporan dari profesor dari pusat penelitian di Skotlandia bahwa arus di Atlantik Utara telah berubah. Manusia berada di ambang kritis karena hilangnya kandungan garam di lautan akibat es kutub utara yang mencair. Tommy selaku pimpinan pada pertemuan itu bertanya pada Jack apakah anomali cuaca itu akan berlanjut. Dan Jack menjelaskan bahwa rangkaian bencana itu tidak hanya akan berlanjut namun juga akan semakin ganas. Usai pertemuan itu, Jack terlibat perselisihan dengan Tommy. Tommy berkata pada Jack bahwa dia hanya punya teori. Profesor ahli badai dari NASA bernama Janet Tokada memilih untuk bergabung dengan Jack untuk menganalisa bersama tentang teori perubahan iklim. Karena beberapa hari sebelumnya, dia juga sedang memantau topan yang sangat dahsyat. Sehari kemudian setelah Jack menganalisa cuaca tanpa istirahat, dia sudah bisa mendapatkan hasil dari analisanya. Bahwa bencana maha dahsyat itu kemungkinan akan terjadi dalam jangka waktu 6 sampai dengan 8 minggu ke depan. Jack kemudian menelpon Sam dan memintanya agar segera pulang ke Washington. Sam menjelaskan bahwa semua penerbangan telah ditutup dan Sam berniat akan naik kereta besok pagi. Sementara malam ini, Sam dan temannya mendapat tumpangan menginap di rumah Jedi. Jack kemudian juga menemui Wakil Presiden untuk menyampaikan informasinya. Dia berkata bahwa bumi akan mengalami perubahan iklim yang sangat dahsyat, yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tak banyak waktu yang dimiliki, Jack menyarankan pemerintah agar melakukan evakuasi skala besar bagi penduduk di bagian utara, sebelum mereka benar-benar terlambat. Namun lagi-lagi Wakil Presiden seolah menganggap remeh hal itu, dan bahkan menganggap Jack sudah gila. Di pusat penelitian iklim di Skotlandia, Profesor Terry dan dua rekannya melihat berita tentang badai yang tak kunjung reda di Britania Raya, dan juga tim SAR dari tentara telah disebar untuk mengevakuasi keluarga kerajaan. Namun Profesor Terry sendiri pesimis bahwa mereka juga akan dijemput oleh tim SAR itu. Sementara 3 pesawat helikopter yang diutus untuk mengevakuasi nyatanya harus jatuh akibat badai ekstrim yang membekukan pesawat mereka. Profesor kemudian menelpon Jack untuk memberitahukan peristiwa itu, dan bahwa di Skotlandia temperatur udara turun dengan sangat cepat. Orang-orang bisa mati membeku bahkan sebelum mereka keluar dari mobilnya. Profesor mengatakan pada Jack bahwa dia memiliki banyak data yang mengarah pada kemungkinan terburuk. Namun Profesor tidak memiliki banyak kemampuan untuk menganalisa data-data itu. Dan Jack yang memang ahli di bidang klimatologi diminta oleh Profesor untuk menganalisanya. Keesokan paginya di rumah Jedi, Sam mendapati berita bahwa hujan selama 3 hari tanpa henti di Manhattan menyebabkan stasiun kereta di kota itu terendam banjir. Dan semua keberangkatan kereta harus ditunda. Di Nova Scotia, air laut naik setinggi 7 meter dalam hitungan detik, sedangkan hawa dingin yang bergerak dari Arktik telah memicu sistem badai dahsyat di Kanada. Mendengar pemberitaan itu, Jedi merasa khawatir dan ingin menjemput adiknya yang ternyata sedang berada di asrama sekolah di Philadelphia, sekaligus menawari Sam, Laura, dan Brian tumpangan gratis. Namun sial bagi mereka, sopir Jedi harus terjebak kemacetan di Fifth Avenue. Hujan di Manhattan menyebabkan banjir dan kekacauan di jalan raya. Sam dan kawan-kawan pun harus berjalan kaki untuk menghampiri sopir Jedi.
Namun keadaan di sana semakin buruk. Curah banjir yang kian tinggi mengharuskan para warga di sana dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sam kemudian sadar bahwa Laura tertinggal di belakang mereka. Gadis cantik itu rupanya sedang membantu petugas polisi yang ingin mengeluarkan seorang ibu dan anaknya yang terjebak di dalam sebuah mobil. Dan tiba-tiba gelombang air laut yang sangat besar menghantam kota Manhattan, layaknya sebuah banjir bandang dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semua orang yang melihat itu sangat panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sam berteriak dan meraih Laura. Mereka bergegas memasuki gedung perpustakaan dan berlindung di sana. Rekan Profesor Terry mendapat laporan dari Jack yang di situ Jack berhasil menganalisa data yang diberikan oleh profesor sebelumnya. Jack menjelaskan bahwa putaran badai menarik udara sangat dingin dari atas lapisan troposfer. Jack juga memberitahu bahwa dia menemukan 2 sel badai besar selain di Skotlandia, satu di Kanada dan satunya lagi di Siberia. Badai-badai itu dalam waktu 24 jam penuh akan mampu mengubah permukaan planet bumi, dan dalam waktu 10 hari jika badai dahsyat itu sudah reda, kemungkinan umat manusia akan kembali pada periode zaman es yang baru. Profesor Terry berpesan pada Jack untuk menyelamatkan orang-orang sebanyak yang dia bisa, karena bagi Profesor Terry dan 2 rekannya yang berada di Skotlandia, sudah tidak mungkin menyelamatkan diri. Beralih ke kota Manhattan yang kini terendam banjir sangat parah, Sam bertanya pada seorang ibu petugas perpus apakah ada telepon umum di sana. Dan petugas itu memberi tahunya bahwa telepon ada di lantai 2 namun kemungkinan sudah terendam banjir. Sam lalu menghubungi orang tuanya dan memberitahu bahwa dia berlindung di sebuah perpustakaan umum. Di balik telepon, Jack dan Lucy sangat bahagia karena ternyata Sam dalam keadaan baik-baik saja. Jack berpesan agar Sam tetap bertahan di situ apapun yang terjadi, karena dalam waktu dekat badai salju maha dahsyat akan melanda bumi bagian utara. Jack berjanji pada putranya itu bahwa dia akan menjemputnya. Sementara Laura kian khawatir menunggu Sam di bagian anak tangga, karena curah banjir di tempat itu kian meninggi. Laura merasa lega karena tak lama kemudian Sam mencuat ke permukaan dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Orang-orang di gedung itu seketika juga dibuat tercengang karena dahsyatnya banjir yang melanda, mampu membuat kapal besar berjalan di tengah-tengah perkotaan.